Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Moko sudah berkesempatan hadir siang ini dan meluangkan waktunya dalam tugas saya, tugas Latsar, yaitu dengan tema nasionalisme. Dan Mas Moko juga saya saya sampaikan sebagai ini role model ASN bernasionalisme, seperti itu Mas. Ya, langsung aja ya Mas ke pertanyaan pertama. Dipersilakan Mas Moko untuk menyampaikan profil singkatnya Mas Moko itu seperti apa. Seperti itu Mas, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Yudi atas kesempatannya ya pada pagi ini nih, menjelang siang ya, udah menjelang siang. Mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Saya Moko Nugroho, biasa dipanggil Moko. Saya saya di Tulungagung 1 Februari 1984. Saya telah menyelesaikan studi S1 Teknik Fisika IPS, kemudian S2 Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Saya sudah bekerja kurang lebih 11 tahun ya, 11 tahun di Kementerian Perindustrian ini 2011 tepatnya, jadi 10 lah, 10 tahun ya, belum menjelang 11 ini. Saat ini saya sebagai analis kebijakan di Pusat Optimalisasi Manfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Itu sih Mas, kalau aktivitas sejauh ini memang dari awal masih di dulunya BP Kimi, kemudian menjadi BPPI, dan yang terbaru menjadi BSKJI. Seperti itu Mas, jadi untuk sekilas untuk perkenalan. Baik Mas Moko, berarti pengalamannya banyak ya Mas Moko, 10 tahun di Kementerian Perindustrian. Udah pengalamannya sangat besar, udah banyak. Ya, untuk selanjutnya Mas Moko, program kerja yang sedang dijalankan saat ini itu apa ya Mas? Oke, baik Mas, terima kasih. Kalau kegiatan tugas memang sebenarnya kan ini masa transisi ya, masa transisi dari sebelumnya di tahun lalu kita masih menggunakan struktural ya, sejak adanya pengalihan fungsi administratif atau struktural ke fungsional. Jadi per Desember 2020 saya sudah beralih menjadi fungsional analis kebijakan muda di POPIDI di pusat ini. Kemudian tentunya harus memperhatikan juga terkait dengan tugas dan fungsi dari fungsional itu untuk fungsional analis kebijakan. Hanya memang dengan aktivitas ya terkait juga dengan tugas yang diberikan di tahun 2021 ini, saya dan tim menangani kegiatan program Dapati, yaitu program dana kemitraan peningkatan teknologi industri. Itu jadi memang program yang diberikan atau fasilitasi yang diberikan oleh BSKJI kepada IKM dalam rangka peningkatan kemampuan teknologinya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara Mas Moko ini mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN? Nilai Pancasila ya Mas, jadi kalau ini sebenarnya lebih pada ini ya Mas, sebenarnya sebagai komitmen awal lah kita sebagai ASN atau PNS pada umumnya itu kan memang kita punya tanggung jawab bagaimana sebagai abdi negara, sebagai petugas negara ini untuk memberikan contoh kepada stakeholder, kepada masyarakat, agar nilai-nilai ini itu juga bisa dilaksanakan oleh stakeholdernya, seperti itu. Jadi kita sebagai aparatur pemerintah ya tentunya juga harus memberikan contoh-contoh implementasi dari nilai-nilai Pancasila itu, sehingga juga stakeholder yang lain, itu baik industri, masyarakat,
maupun yang lainnya juga bisa menjadikan contoh dari para aparatur ini dalam melaksanakannya. Sebenarnya kan kita sebagai pemerintah penggerak dari penerapan ini ya, seperti itu tentunya juga harus memberikan contoh bagaimana menjalankan ini, seperti itu. Kalau kitanya juga tidak memberi contoh ya orang akan melihat nih pemerintahnya juga tidak menerapkan, ngapain saya juga melakukan, misalnya seperti itu ya. Mau nggak mau kita harus berikan contoh-contoh itu dalam segala aktivitas, bagaimana kita memprioritaskan kebutuhan publik, kemudian nilai-nilai Pancasila itu yang memang harus dari kita lah. Ibaratnya kan kalau PNS ya memang kita harus penuhin tuh nilai-nilai itu sebagai basic atau baseline kita dalam memberikan layanan kepada stakeholder atau dalam ini masyarakat ataupun masyarakat pada umumnya. Seperti itu saya Mas, mungkin kalau yang terkait dengan implementasi nilai-nilai Pancasila ya seperti itu. Baik Mas. Kemudian Mas, bagaimana cara Mas Moko ya menjalankan fungsi ASN ini sebagai pemersatu bangsa? Apa yang Mas Moko lakukan? Sebagai pemersatu bangsa. Jadi gini saya Mas, kalau terkait dengan ini ya sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita lakukan melalui program-program yang kita canangkan nih. Contoh paling mudah itu kan program Dapati, itu kan memang kita menyasar segmen-segmen IKM, industri kecil menengah. Dan memang program ini kita prioritaskan untuk daerah-daerah yang sebisa mungkin daerah-daerah di luar Jawa, karena kalau Jawa itu IKM-nya cenderung sudah lebih baik Mas, secara akses informasi, akses teknologi itu jauh lebih mudah daripada IKM-IKM yang di luar Jawa. Mungkin mereka akses informasi juga masih terbatas, mungkin juga keterbatasan energi, keterbatasan informasi yang bisa mereka dapatkan sewaktu-waktu tidak sebaik yang di Jawa, sebenarnya infrastrukturnya mungkin tidak semaju di Jawa seperti itu. Nah sebenarnya dengan program Dapati ini kan kita juga banyak menyasar ke sana nih. Sebenarnya ini peluang bagi kita secara personal, secara pribadi sebagai ASN itu untuk lebih mencintai tanah air Mas, sebenarnya seperti itu. Katakanlah kita pergi ke daerah-daerah, mungkin Mas Yudi juga sempat kan ikut yang daerah-daerah jauh gitu. Mungkin kalau kita pergi yang ke daerah-daerah yang jauh itu kan merasakan loh ternyata Indonesia itu besar, luas, nggak cuma Jawa loh seperti itu. Untuk ke sana susah, jadi kita itu bisa ngerasakan Mas, merasakan emosionalnya gitu loh. Jadi mereka itu untuk dapat suatu informasi, untuk mengakses suatu ilmu itu hal yang sangat berharga gitu. Jadi ketika kita datang itu, ternyata di sini tuh ada nilai-nilai yang mungkin nggak kita dapatkan kalau kita cuma beraktivitas di Jakarta, cuma beraktivitas di Jawa, tapi ketika kita coba nih keluar Jawa yang lebih luas, daerah yang agak susah aksesnya, ke sana harus bersusah-susah payah untuk lokasinya, itu ada suatu kebanggaan gitu Mas. Nah kalau dari situ sebenarnya itu sebagai model kita ya secara pribadi bagi kita ada itu sebenarnya juga bisa mendekatkan kita dengan orang-orang di sana. Oh ternyata memang orang-orang yang di daerah terpencil, daerah-daerah yang pelosok itu juga dapat perhatian dari pusat. Itu jauh lebih ini Mas, jauh terasa gitu loh. Jadi kalau kita cuma berkutatnya melihat yang ya kita di Jakarta mudah lah, mau pergi ke sana tinggal kontak Gojek, mau beli makan terus mulai aplikasi-aplikasi yang sudah banyak. Nah kalau mungkin di luar sana nggak semudah itu Mas, seperti itu. Nah ini sebenarnya yang bisa menjadi modal bagi kita untuk lebih menyatukan ya kita secara pribadi. Kita itu harus lebih bangga, lebih senang jadi warga Indonesia yang begitu luas, kesempatan yang banyak. Dan juga kita juga bisa nih dekat dengan warga-warga para pelaku industri kecil menengah yang produksi produk-produk yang mungkin nggak semudah mereka yang kita bayangkan di Jawa ataupun yang mungkin di kota-kota besar gitu. Jadi dengan program Dapati itu juga sarana bagi kita ya, bagi ASN juga bisa menyadari bahwasanya banyak hal yang bisa kita berikan. Mungkin bagi kita biasa-biasa aja, tapi bagi orang yang di sana itu ini suatu hal yang istimewa, hal yang berharga sekali ketika dibayangi dari pusat seperti itu Mas. Itu saya Mas, itu memang modal dasar ya, kalau dari pengalaman kegiatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita bisa melihat ke daerah-daerah pelosok, kita bisa memberikan ilmu, bisa berbagi hal-hal yang mungkin mereka tidak bisa dapatkan ketika hanya di sana saja seperti itu. Tapi dengan kehadiran kita bisa memberikan ilmu, mereka bahagia dengan apa yang kita sharingkan, apa yang kita berikan, konsultasi yang dilaksanakan, itu jauh
itu bisa modal awal sih Mas untuk membangun pemersatu bangsa. Jadi memang mereka juga merasa diperhatikan nih dari pemerintah pusat, nggak cuma sekedar orang mungkin pemerintah daerah mungkin perhatian juga dan mungkin tidak maksimal, sehingga kita ketika datang dari pusat itu jauh lebih merasa berharga seperti itu. Itu saya Mas, mungkin salah satu model kita. Iya. Sangat menjadi pengalaman yang berharga, kemudian punya cerita-cerita tersendiri yang Mas untuk jadi pemersatu itu. Kemudian Mas, apa pesan kepada kami CPNS dalam menerapkan nilai-nilai nasionalisme? Kalau CPNS sih sebenarnya kalau saya mandang sih sebenarnya sama-sama teman ya, saya pun juga masih belajar Mas seperti itu. Jadi insya Allah juga masih sama-sama muda, kita bisa sama-sama bisa belajar banyak hal seperti itu. Prinsipnya kalau jadi PNS itu ya PNS membuka diri Mas, mau membuka diri, belajar banyak hal seperti itu. Kesempatan kita untuk mencari informasi, mencari ilmu, menambah pengalaman itu yang harus kita pupuk dari awal Mas. Jadi jangan sungkan untuk belajar pada yang lain, pada teman-teman yang sudah ada dulu, atau bahkan sesama teman-teman CPNS. Jadi sebenarnya kalau masih belajar sama, saya dulu pun juga belajar mencoba apapun lah, misal ada tugas apa, tugas ini, tugas itu yang mungkin kadang ini apa sih kok aneh-aneh banget tugasnya, kadang seperti itu ya. Udah dijalani aja Mas. Kadang ada hal-hal yang mungkin nanti baru kita butuhkan. Oh ternyata ketika kita ada tugas ini itu nanti manfaatnya seperti ini. Mungkin saat ini kita kadang berpikirnya kayak nggak berguna lah dan seperti itu. Nambah-nambah kerjaan. Mungkin kita seperti itu. Ya memang kadang kita merasakan hal seperti itu Mas. Atau kadang mungkin jadi CPNS merasa, aduh kok nggak sesuai yang dipikirkan ya. Jadi si CPNS kok kayak gini ya, susah banget, banyak kerjaan ini tuh yang dulu katanya kalau jadi PNS itu datang santai-santai, nggak banyak kerjaan, duduk-duduk, ngobrol semuanya. Ya nggak gitu juga Mas seperti itu. Jadi PNS itu juga berat itu, banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan, pekerjaannya juga lebih beraneka ragam, terus juga ada hal-hal yang mungkin di luar kemampuan yang kita inginkan gitu Mas. Katakanlah ada hal yang dulu kita nggak kepikiran, nanti ngerjain ternyata ada aja kerjaan yang harus kita siapkan. Nah yang hal gitu Mas kadang memang ya udah dikerjakan aja, memang selama itu memang tidak menyimpang dari tugas dan fungsi kita sebagai CPNS ya kita siapkan aja Mas, kita lakukan. Insya Allah itu sebagai modal pembelajaran bagi kita. Mungkin kalau tahun pertama, kedua rasanya kayak seperti itu, kok banyak banget sih ini tugas-tugas yang aneh-aneh, macam-macam yang kadang menurut kita buat apa sih, tapi itu sebenarnya pembelajaran kita Mas, karena seiring bertambah waktu kita juga akan semakin memahami nih, seperti ini pola-pola pekerja di dalam PNS, ada suatu ritme-ritme kapan kita masa-masa puncaknya tugas, kapan masa-masa tugas lagi biasa-biasa saja, terlalu over dan seterusnya, itu adalah tantangan-tantangan yang mesti akan kita hadapi. Jadi ya dijalani, kemudian jangan gampang menyerah. Ya kalau ada tugas yang bisa kita kerjakan seoptimal mungkin Mas gitu. Jadi ada masa-masa yang memang kita mesti akan menjadi pendewasaan kita juga seperti itu. Memang tugas jadi masuk di PNS itu seperti ini loh ritme-ritmenya. Nah nanti dari situ kita bisa belajar nih, kita bisa melakukan suatu improvisasi, melakukan inovasi, melakukan perbaikan dan seterusnya itu dari waktu ke waktu. Itu sih Mas harapannya, semoga teman-teman juga tetap semangat, jangan patah arang ya dengan segala tantangan, apalagi kondisi pandemi ini yang kadang tidak bisa waktu-waktu gitu Mas bertemu semua kan, ya paling kadang kita ketemu paling waktu ke kantor tidak bisa langsung ketemu semuanya seperti itu ya. Memang kondisi seperti itu Mas memaksakan kita memang tidak bisa selalu bertemu semua, tapi dengan fasilitas adanya Zoom, ada WhatsApp group dan sebagainya, itu sebagai sarana interaksi kita. Jadi itu yang bisa kita optimalkan. Nanti kalau memang sudah lebih baik lagi kondisinya, tidak ada pembatasan lagi, kan kita juga bisa lebih banyak interaksi di kantor seperti itu secara fisik dengan seluruh pegawai yang ada di Kopdiki. Mungkin itu Mas pesan-pesannya. Terima kasih. Ya, baik Mas Moko. Terima kasih Mas Moko. Dari saya banyak belajar juga apa yang disampaikan Mas Moko. Ya mudah-mudahan
bisa menjadi motivasi saya dan rekan-rekan yang lain dalam menjalankan tugas, terus kemudian mendapat hal-hal yang baru, semakin semangat belajarnya. Baik Mas Moko, terima kasih hari ini, dan saya mengucapkan sekali-sekali terima kasih. Ya, semoga Mas Moko sehat, kita semua sehat dan selalu semangat. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Moko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mas.